Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Di kesempatan pagi hari ini saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di sesi Asia. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD secara teknikal pagi hari ini adalah strong untuk sell. Terlihat dari garis moving average MA8, 21 dan 55 terbuka sangat lebar. Dan untuk RSI juga berada di area oversold. Untuk momentum pagi hari ini juga sangat bagus. ADX untuk tren juga sangat kuat, signal tren sangat kuat. Kita lihat di H4 juga masih trend sell, di daily juga trend sell. Jadi untuk H1 peluang untuk sell sangat tinggi. Saya akan ambil sell di sini. Ya, kemudian untuk ATR ada di 685. TP akan saya sesuaikan situ. Ya, di 630. Untuk stop loss di 1200, yaitu tepat di garis MA21. Semoga pagi ini berjalan sesuai teknikal, jadi TP bisa tercapai. Lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD untuk pagi ini tren masih sama, yaitu sell. Namun kalau kita lihat antara garis MA8 dan 21 terjadi penyempitan, dan harga pagi ini pun masih bertahan di area sell, jadi yaitu di bawah 61,8%. Garis RSI menempel di 50. Kemudian MACD momentum dari tadi pagi juga menurun. ADX masih bertahan di atas garis 25. Jadi untuk tren sell pagi ini belum bisa diikuti karena terjadi penurunan momentum dan garis RSI menempel di 50. Jadi peluang sell akan lebih terlihat jelas jika memang nanti harga kembali turun dan breakout di harga terendah kemarin atau support kemarin ditembus, maka di situ peluang untuk sell akan lebih terlihat jelas dan garis RSI menuju ke area oversold dan ADX tetap berada di atas garis 25. Kita tunggu saja. Karena penyempitan garis moving average ada kemungkinan untuk garis MA8 dan 21 terjadi cross. Lanjut ke USD Swiss. Secara teknikal adalah strong untuk buy karena harga garis moving average terbuka lebar di sini. Dan kalau kita lihat pagi tadi juga harga dibuka masih di area harga tertinggi kemarin dan terlihat harga masih bertahan. Kita lihat dari garis RSI masih dekat dengan area overbought, namun tidak terlihat jelas dia menuju area overbought. Dan MACD momentum juga bagus, ADX berada di atas garis 25, namun trennya menurun. Jadi untuk pagi hari ini untuk signal entry dari USD Swiss belum bisa diikuti. Kita tunggu, peluang paling jelas adalah nanti jika harga mampu breakout resisten kemarin, yaitu di harga tertinggi kemarin terlewati, maka nanti akan terlihat RSI menuju ke overbought dan ADX terlihat menjauh dari garis 25. Untuk saat ini masih belum ada signal entry. Kita tunggu saja. Lanjut ke USD Kanada. USD Kanada untuk tren pagi ini harga masuk ke area konsolidasi. Secara teknikal tren masih naik, namun harga masuk di area konsolidasi, terkoreksi di situ. Dan garis RSI pun menempel di 50. Untuk momentum MACD pun menurun dan garis ADX masih berada di garis 25, belum terlihat dia naik dari garis 25. Kita tunggu saja.
Jika memang harga akan terkoreksi turun dan sanggup melewati garis EMA 55, maka ada kemungkinan akan terjadi tren baru, yaitu tren sell yang sebelumnya adalah tren buy. Sebaliknya, jika harga kembali naik, breakout di 61,8% Fibonacci atau harga tertinggi pagi ini terlewati, maka untuk tren buy masih berlangsung dan terlihat nanti garis RSI-nya menuju ke area overbought. Kita tunggu saja. Lanjut ke Euro GBP. Untuk Euro GBP secara teknikal adalah strong untuk sell dan harga pun dibuka pagi ini masih di area sell, yaitu dekat dengan harga terendah kemarin. Untuk garis RSI juga masih di area oversold. Untuk MACD juga di trend sell sangat bagus. Garis ADX juga sangat kuat, berada di nilai 49, jadi untuk trend strong sell. Kita lihat di A4, harga sudah menempel di garis EMA 55 untuk koreksinya. Di daily trennya masih buy. Jadi untuk di H1 trend sell sudah muncul jelas di sini, dan secara teknikal dari RSI dan ADX serta MACD sudah mendukung untuk sell. Saya akan ambil sell 139 untuk target TP, sangat pendek. Ya, di sini stop loss 260 garis EMA 21. Lanjut ke USD JPY. USD JPY secara teknikal tren masih sell, namun tadi pagi harga dibuka dan langsung terkoreksi naik, kemudian masuk di area konsolidasi yaitu di garis 50% Fibonacci, dan RSI juga menempel di garis 50. Untuk MACD momentumnya dari tadi pagi menurun. ADX juga masih berada di atas garis 25 dengan tren yang menurun dari tadi pagi. Jadi untuk saat ini signal entry yang di USD JPY belum bisa muncul, belum ada signal entry yang bisa diikuti. Peluangnya adalah jika memang harga melanjutkan tren penurunan atau tren sell, harga harus kembali ke area sell yaitu di bawah garis 61,8, dan RSI terlihat menuju ke area oversold. ADX momentumnya terjadi peningkatan, maka disitulah nanti tren sell bisa diikuti. Atau kalau memang harga kembali naik, mau perubahan arah tren, dia harus breakout EMA 55. Dan nanti garis RSI harus terlihat menuju ke area overbought. MACD momentumnya harus berpindah di atas garis 0, maka disitu nanti ada peluang buy yang bisa diikuti. Untuk saat ini peluang buy ataupun sell tidak muncul karena harga berada di area konsolidasi. Lanjut ke AUD USD. AUD USD secara teknikal masih sell, namun garis EMA 8 dan EMA 21 terjadi penyempitan, yang berarti ada peluang harga untuk crossing di sini. Kalau kita lihat dari harga masih bertahan di area resisten untuk 61,8% Fibonacci. Garis RSI menempel di garis 50, MACD momentumnya menurun, dan ADX masih bertahan di atas garis 25. Secara teknikal trend sell-nya masih kuat, namun signal untuk entry belum muncul. Ada peluang jika memang nanti harga kembali turun di bawah garis 61,8 dan RSI terlihat menuju ke area oversold, maka disitulah nanti signal entry bisa diikuti. Untuk saat ini masih belum karena harga masih tertahan di resisten dan RSI masih di garis 50. Lanjut ke GBP USD. Teknikal masih trend sell karena harga masih berada di bawah garis EMA 55. Namun kalau kita lihat untuk garis EMA 8 dan 21 terjadi penyempitan di sini. Jadi ada potensi dia terkonsolidasi di sini, dan kalau kita lihat juga harga masuk di area 50% Fibonacci.
Garis RSI juga menempel di 50, MACD trennya menurun, ADX masih bertahan di atas garis 25 dan trennya naik. Kita tunggu peluangnya yang muncul. Jika memang harga masih melanjutkan tren sell, harga harus kembali ke area sell yaitu di bawah 61,8% dan RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX tetap bertahan di atas garis 25. Maka peluang sell nanti bisa diikuti di situ. Untuk saat ini belum bisa. Lanjut ke Euro USD, teknikal sama, yaitu strong untuk sell kalau untuk Euro USD karena garis EMA 8, 21 dan 55 terbuka lebar. Dan RSI juga masih bertahan di area oversold. Untuk MACD juga momentumnya bagus. ADX tren menurun namun masih berada di atas garis 25. Jadi secara teknikal untuk Euro USD strong untuk sell dan bisa diikuti. Saya akan ambil sell. Target TP 197. Di sini stop loss ya di atas SMA 21. Demikian sahabat trading mudah mapping yang saya lakukan pagi ini, semoga bisa membawa inspirasi teman-teman trader. Jangan lupa untuk selalu like video-video saya, subscribe jika memang Anda belum berlangganan, share ke teman-teman Anda yang juga sama-sama masih belajar cara trading yang mudah dan benar. Aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal video saya berikutnya. Salam trading mudah.